Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Rusdianti Wuryaningrum SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Siswanto SPD MA selaku dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Yoga Yolanda sebagai dosen pembimbing, serta Saudari Winda Fatima sebagai moderator dan seluruh rekan yang telah hadir dalam ruangan ini. Hari ini, pada hari Rabu 8 Desember 2021, saya, Anida Nurlaili, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Intensitas Kegiatan Membaca Siswa Kelas 9 SMP terhadap Aspek Kebahasaan dan dalam menyimak cerita pendek Bawang Merah dan Bawang Putih. Baik, selanjutnya. Baik, di sini saya langsung memasuki ke terhadap latar belakang terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dihadapkan pada kegiatan menyimak, namun terkadang mereka tidak menyadarinya. Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai percakapan, baik itu percakapan lingkungan keluarga, antar anak, antar orang tua, anak dengan orang tua. Nah, kegiatan menyimak lainnya itu meliputi seminar, pidato, diskusi dalam pembicaraan suatu permasalahan. Implementasi dari kegiatan menyimak ini terdiri dari mendengarkan lambang-lambang lisan, memahami maksud yang ingin disampaikan pembicara, dan menangkap isi atau pesan yang hendak disampaikan oleh seseorang. Oleh karena itu, seseorang dituntut harus terampil menyimak dalam percakapan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap orang harus bisa menyimak apa yang dia simak, bercakap-cakap, seminar, diskusi dalam mengikuti kegiatan pelajaran di sekolah ataupun kuliah sebagai bentuk penyampaian atau penjelasan pada dunia pendidikan dan pengajaran menuntut seorang harus mahir dalam kegiatan menyimak. Seseorang tidak hanya dituntut untuk dituntut sebagai terampil menyimak, namun juga harus dapat menguasainya dengan baik. Nah, demikian juga dalam praktiknya ya. Dalam praktik menyimak pengajaran di sekolah tentu tidak terlepas dari kegiatan menyimak. Kegiatan menyimak sudah menjadi suatu bagian di dunia pengajaran, terlebih lagi bagi kegiatan pengajaran bahasa. Namun kenyataannya keterampilan menyimak siswa masih rendah. Hal ini akan saya jadikan suatu penelitian tentang menyimak cerita pendek pada kelas 9 SMP terhadap cerpen Bawang Merah dan Bawang Putih. Selanjutnya di sini terdapat rumusan dan tujuan dalam proposal penelitian saya. Rumusan masalah terdiri dari 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep dari definisi menyimak, dan yang kedua, apa saja pengaruh intensitas kegiatan membaca terhadap aspek kebahasaan menyimak. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh intensitas kegiatan membaca pada aspek kebahasaan menyimak dalam cerpen Bawang Merah dan Bawang Putih. Lalu di sini juga terdapat tujuannya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh intensitas kegiatan membaca siswa kelas 9 SMP pada aspek kebahasaan menyimak dalam menyimak cerita pendek. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh-pengaruh intensitas kegiatan membaca siswa kelas 9 SMP pada aspek kebahasaan menyimak dalam cerita pendek Bawang Merah dan Bawang Putih. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian proposal saya. Terdapat 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis ini, hasil penelitiannya diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan. Nah, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi terkait pengaruh intensitas kegiatan membaca dan kegiatan menyimak siswa kelas 9 SMP pada aspek kebahasaan menyimak dalam cerita pendek Bawang Merah dan Bawang Putih. Lalu pada manfaat praktisnya terdapat
bagi sekolah ya. Bagi sekolah ini penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mata pelajaran di sekolah. Lalu bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi guru mengenai pengaruh intensitas kegiatan membaca siswa kelas 9 SMP pada aspek kebahasaan menyimak dalam menyimak cerita pendek Bang Merah dan Bang Putih. Selanjutnya di sini terdapat tinjauan pustaka yang terdiri dari intensitas membaca ya. Intensitas membaca itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, intensitas adalah keadaan tingkatan atau ukuran intensnya. Nah, sedangkan membaca adalah suatu proses yang dilakukan melihat serta memahami isi dari apa yang hendak disampaikan oleh penulis dengan cara melisankan atau menghayati. Nah, yang kedua ada aspek kebahasaan. Nah, aspek kebahasaan adalah ketepatan penempatan tekanan dan durasi yang sesuai atau pilihan kata dan ketepatan sasaran pembicaraan. Nah, pada aspek kebahasan ini terdapat aspek-aspek lagi ya. Yang pertama ada kosakata. Nah, kosakata, pilihan kosakata juga menjadi tolak ukur kualitas cerpen. Seorang penulis cerpen harus mempunyai banyak perbendaharaan kata ya. Kosakata berkaitan erat dengan penciptaan alur cerita. Nah, keserasian alur cerita ditentukan oleh pemilihan yang penggunaan kosakatanya yang tepat. Kosakata yang tepat juga menambah keindahan, keserasian makna, dan mempermudah menyampaikan cerita pada pembaca. Lalu di sini ada majas. Nah, majas merupakan gaya bahasa. Majas berguna untuk memperindah dan meningkatkan efek bacaan dalam cerpen. Efek bacaan dapat ditujukan dengan membandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya. Selanjutnya di sini ada kalimat deskriptif. Nah, kalimat deskriptif ini berfungsi membangun gambaran pada cerpen. Kalimat deskripsi dapat dituangkan dalam kalimat langsung maupun tidak langsung. Lalu di sini juga terdapat bahasa tidak baku dan tidak formal. Pada dasarnya cerpen adalah karangan fiksi. Maka penggunaan pada cerpen lebih santai dan menekankan pada imajinasi, kreativitas pengarang. Nah, tidak perlu baku atau formal. Nah, selanjutnya di sini ada yang C, ini ada menyimak. Menyimak didefinisikan oleh Tarigan adalah suatu proses, yaitu mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Lalu yang terakhir di sini ada cerpen. Nah, cerpen menurut Jacob ini merupakan fiksi pendek yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Nah, cerita pendek hanya memiliki satu arti, satu krisis, dan satu efek untuk pembacanya. Baik, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Nah, metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research atau biasa disebut dengan PTK. Nah, menurut Trianto menyatakan bahwa PTK ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan pemecahan masalah pembelajaran aktual. Nah, menurut beberapa pendapat tokoh yang lain dapat disimpulkan bahwa PTK ini adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas dengan tujuan memperbaiki kinerja sebagai hasil belajar anak meningkat. Lalu menggunakan model Chemist and MS Taggart dari Deakin University. Adapun prosedur penelitian yang dipilih yaitu menggunakan model spiral atau spiral dari Chemist and MC Taggart dalam Ari Kunto yang menyatakan bahwa penelitian tindakan adalah suatu siklus spiral yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, tindakan, pengamatan atau observasi dari refleksi yang selanjutnya mungkin diikuti dengan siklus spiral berikutnya. Nah,
Selanjutnya yang B ini ada alasan memilih metode penelitian. Nah, pemilihan metode penelitian tersebut dirasakan tepat untuk melakukan kajian pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan serta pengajaran yang diselenggarakan oleh guru maupun peneliti secara kolaboratif. Dari pengaruh intensitas kegiatan membaca siswa pada aspek kebahasaan menyimak, cerita pendek, bawang merah, dan bawang putih. Baik, selanjutnya di sini ada hasil pembahasan. Nah, di sini ada definisi menyimak. Nah, definisi menyimak menurut Tarigan adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan secara memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Di samping pandangan tersebut, terdapat pula pendapat lain yang memilah istilah tersebut menjadi dua, yaitu mendengar dan mendengarkan atau menyimak. Lalu yang B di sini ada pengaruh intensitas kegiatan membaca terhadap aspek kebahasaan menyimak. Lah, pengaruh dari intensitas kegiatan membaca terhadap aspek kegiatan menyimak yakni dari faktor yang paling besar adalah kemampuan kegiatan menyimak secara baik yang dilakukan dari intensitas kegiatan membaca. Sehingga apabila banyaknya intensitas kegiatan membaca lebih sering, maka pengaruh tersebut akan lebih besar. Nah, didapat ketika melakukan aspek pemahaman pembahasan menyimak. Nah, pentingnya untuk melakukan intensitas kegiatan membaca secara menyeluruh dan baik, di mana dilakukan dengan berulang-ulang agar kemampuan dan kebahasaan menyimak yang baik. Bisa dikatakan dengan adanya intensitas kegiatan membaca ini berbanding lurus dengan aspek kebahasaan menyimak. Lalu di sini ada pengaruh intensitas kegiatan membaca pada aspek kebahasaan menyimak dalam cerita pendek, bawang merah, dan bawang putih. Nah, adanya pengaruh intensitas kegiatan membaca pada aspek kebahasaan menyimak dalam cerita pendek, bawang merah, dan bawang putih ini dinilai terhadap rentang waktu yang dilakukan selama intensitas kegiatan membaca. Dalam cerita pendek memiliki keunggulan tersendiri, yakni pendengar tidak mudah merasa bosan ketika adanya pembacaan cerita dan kemampuan untuk menyimak berpotensi jauh lebih banyak dibandingkan cerita pada umumnya. Sehingga intensitas yang terlalu sering terhadap kegiatan membaca ini akan mempengaruhi pada aspek kebahasaan menyimak. Nah, pada menyimak cerita pendek bawang merah dan bawang putih ini, seperti yang kita tahu bahwa cerita ini sudah cukup familiar ya, sehingga terhadap pengaruh intensitas kegiatan membaca ini bisa ditelaah dari sudut pandang perbandingan lurus apabila intensitas kegiatan membaca dilakukan secara sering atau banyak, maka aspek kebahasaan menyimak dalam cerita pendek bawang merah dan bawang putih ini akan jauh lebih dapat dipahami oleh seorang penyimak. Nah, selain itu tujuan utama penyimak bisa menceritakan kembali apa yang ia dengar dari cerita yang disajikan dan juga mereka pahami. Selesai. Baik, itu saja presentasi proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.